keperkasaannya, karena dia adalah Allah pencipta seruas sekalian alam ini. Dari apa yang dikatakannya semuanya jadi, dari apa yang difirmankannya semuanya terlaksana. Mari kita baca dalam Mazmur 60 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 60 ayat 3 sampai ayat 14. Saya baca ayat 3, saudara ayat 4 dan seterusnya sampai ayat yang ke-14. Saya mulai firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Ya. Kau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan berat, Kau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Supaya terluput orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Berkata amin. Dengan Allah, saudara perhatikan bagian yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi, 14. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Inilah inti dari Mazmur ini. Keperkasaan itu bukan karena hidup kita, keperkasaan itu bukan karena kemampuan, pengalaman kita atau apa yang ada pada kita, tapi keperkasaan itu firman Allah berkata dengan Allah. Jadi ada pribadi yang menjadi sumber keperkasaan. Ada kekuatan yang menjadi sumber keperkasaan itu, dan itu adalah Tuhan. Siapapun manusia tidak bisa menandingi Tuhan. Setan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara tidak bisa menandingi Tuhan. Karena Dia pencipta, satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada Allah yang seperti Dia atau yang setara dengan Dia. Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Nah, keperkasaan Tuhan itu dibuktikan dengan 4 hal yang Dia lakukan kepada kita. Yang pertama, saudara, keperkasaan Allah dibuktikan ketika Allah melupakan kesalahan dan kegagalan hidup kita. Manusia selalu punya kesalahan, manusia selalu memiliki kegagalan. Ayat yang ketiga di sana bagian terakhir, Engkau telah murka. Kenapa Allah murka? Alkitab selalu mengajarkan murka Tuhan itu karena dosa manusia. Murka Tuhan terjadi karena pelanggaran manusia. Allah itu marah bukan karena kita menjadi orang miskin, kita menjadi orang susah, kita menjadi orang yang serba buruk. Tidak, saudara. Allah tidak marah soal itu. Allah marah kalau kita berbuat dosa. Kalau kita melanggar perjanjian, melanggar firman Tuhan, Allah murka. Tapi firman Allah berkata dalam ayat 3, pulihkanlah kami. Ayat 4 bagian terakhir, perbaikilah retak-retaknya. Jadi doa ini di dalam Mazmur 60 ini adalah di mana doa supaya Tuhan melupakan segala kesalahan dan kegagalan kita. Masalah terberat di dalam kehidupan, hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan sesama manusia adalah mereka tidak mau melupakan kesalahan, tidak mau mengampuni. Memang mengampuni adalah sesuatu yang berat, itu bukan perkara perbuatan jasmani, itu adalah sesuatu yang ilahi, sesuatu yang berasal dari Tuhan.
Saudara-saudara, banyak kali sesuatu yang terjadi dalam hidup kita membuat hati kita keras, membuat kita saudara-saudara penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan. Tapi saya ingin ajarkan saudara-saudara pagi hari ini bahwa mengampuni dan diampuni adalah sesuatu yang sangat memiliki hubungan yang erat. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dengan kata lain, Yesus sedang berkata, jika kamu mengampuni sesamamu, maka Bapamu di sorga juga akan mengampuni kamu. Jika kamu mau mengampuni istrimu, suamimu, anak-anakmu, saudaramu, maka Bapa di sorga juga akan mengampuni segala dosa-dosamu. Amin, saudara. Itu artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita lepaskan kepada saudara kita, kepada sahabat kita, keluarga kita, itu juga yang Tuhan lepaskan dalam hidup saudara. Jadi mengampuni itu sesuatu yang berat. Apalagi kalau istri yang melihat suami, keadaan suaminya yang berantakan, pernah selingkuh dan lain sebagainya. Itu sulit saudara-saudara. Sangat sulit untuk mengampuni, menerima kembali. Seolah-olah kita diajarkan secara natural kita, naluri kita untuk membalas, karena itulah manusia. Tetapi kita belajar hatinya Tuhan. Orang yang mengampuni itu orang yang kuat. Kekuatan bukan karena dia punya otot, kekuatan bukan karena dia bisa angkat 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo. Kekuatan karena saudara punya hati yang kuat. Hati yang mengampuni. Saudara bisa mengangkat beban yang berat dengan tanganmu. Tapi kalau hatimu tidak mengampuni, beban yang berat itu masih ada di dalam hatimu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat pahit. Memahitkan hidup saudara. Orang yang tidak mengampuni, kata-katanya pun pahit. Pandangan matanya pun pahit. Bicaranya pun pahit. Candaannya pun pahit. Statusnya di Facebook pun pahit. Semuanya jadi pahit karena hatinya ini, hati yang tidak mau mengampuni ini sudah dipahitkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Saudara-saudara, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengampuni. Amin saudara. Amin saudara. Yang kedua, keperkasaan Allah dibuktikan dengan Tuhan meluputkan orang-orang percaya. Ayat 7 dikatakan supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Apa arti terluput saudara? Artinya adalah nyaris tersedikit lagi terkena bahaya. Orang yang terluput itu sedikit lagi. Jadi dia bukan dilindungi, tapi sedikit lagi. Ibarat misalkan satu orang kerja di satu proyek bangunan yang bertingkat tinggi saudara. Ada satu tukang sedang kerja, tiba-tiba dari atas saudara jatuh alat berat mungkin, atau sesuatu yang berat, semen misalkan, jatuh dari atas. Tiba-tiba dia lagi kerja, dia nggak lihat saudara, tapi begitu jatuh, bah, hanya 10 cm jaraknya dari kakinya, dari badannya. Ini yang namanya nyaris. Coba kalau dia mungkin sedikit aja belok kanan, membengkokkan badannya, pasti akan terjadi kecelakaan yang berat, bisa menyebabkan kematian. Banyak hal-hal yang hidup kita nyaris terjadi. Keadaan yang sangat membahayakan terjadi dalam hidup kita. Dalam hal itu saudara, waktu keadaan bahaya itu, waktu keadaan yang sangat berbahaya itu, ingatlah kepada Tuhan yang bisa meluputkan kita. Amin. Ingat kepada Dia. Wah Tuhan, terima kasih. Karena semuanya itu adalah perbuatan Tuhan. Bukan karena kebetulan saudara-saudara. Ada banyak orang melihat sebuah peristiwa itu hanya karena kebetulan. Tidak. Nyaris sesuatu yang hampir saja terjadi. Hampir saja membahayakan atau hampir saja mengambil nyawa kita. Allah yang perkasa itu akan meluputkan kita, menghindarkan kita, membelokkan sedikit dari bahaya itu, supaya kita selamat dari bahaya yang ada. Saudara-saudara, berapa banyak kita di dalam hidup ini, kita nggak mengerti bagaimana
Tuhan menolong kita dari banyak bahaya. Tuhan membantu kita. Tuhan menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberikan kita satu perlindungan dalam setiap keadaan-keadaan kita. Saya pikir ini berkat yang mungkin tidak terlihat di mata kita, tapi itu terjadi karena tangan Tuhan ada menyertai kita. Tidak terlihat mungkin sebenarnya di jalan kita sudah mau terjadi sesuatu. Di dalam satu tempat sudah mau terjadi sesuatu. Tapi kita masih selamat dari sana, kita masih terlindungi. Kita mungkin belum mendapat sesuatu hal yang berat. Saya percaya itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena orang lain, bukan karena kebetulan, hanya kebetulan saja. Tidak, itu karena ada tangan Tuhan yang meluputkan saudara dari segala perkara yang berat, yang membahayakan itu. Apakah kita mengingat Tuhan dalam situasi-situasi seperti itu? Tuhan membuktikan keperkasaannya yang luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, keperkasaan Allah dibuktikan ketika dia melawan musuh orang-orang benar. Kok bisa orang benar punya musuh, saudara? Alkitab berkata walaupun orang benar punya musuh, tetapi Allah yang punya hak, kekuatan untuk membalaskan segala sesuatu. Saudara perhatikan bagaimana ayat 10, Moab ialah tempat pembasuhanku. Edom, aku melemparkan kasutku. Filistea, aku bersorak-sorai. Ada 3 bangsa yang disebutkan dalam ayat 10. Moab, Edom, dan Filistea. Filistea, Edom, dan Moab ini adalah bangsa yang memusuhi bangsa Israel. Bangsa yang selalu bikin susah, bikin ribut. Bangsa yang selalu memerangi. Kalau enggak Moab, bangsa Edom, Filistea, itu terus berganti-ganti sampai hari ini sudah, sampai sekarang. Berganti-ganti mereka terus menyerang Israel. Tapi firman Tuhan berkata Allah yang melawan musuh orang-orang benar. Saudara, poinnya di sini adalah pembalasan bukan hak kita. Mungkin ketika kita punya musuh, orang yang tidak suka sama kita, tendensi, kemampuan kita, daya pikir selalu ingin, gimana membalas dia, gimana. Ada orang yang mungkin merugikan saudara, ada orang yang mungkin menyebabkan saudara sedang menderita hari ini. Saudara ada punya keinginan membalas, apalagi saudara punya kemampuan. Ada orang punya keinginan tapi nggak punya kemampuan, ya. Tapi mungkin saudara punya keinginan, saudara punya kemampuan, saudara ada waktu untuk melakukan itu. Tapi saya mau berkata bagi saudara, hidup Kristen adalah hidup yang berserah. Kenapa berserah, saudara? Ketika kita berserah, Allah yang bertindak. Alkitab berkata pembalasan adalah hakku. Sesuatu yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita berserah? Yang pertama, hidup kita akan tenang. Orang yang berserah hidupnya lebih tenang. Coba kalau dia pikir bagaimana membalas, bagaimana membuat ini, bagaimana ini. Stres dia. Kehidupannya kehidupan yang punya rencana-rencana yang jahat. Hidupnya gak bisa tenang. Hidupnya enggak, bahkan tidur pun seharusnya tenang, dia juga enggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa penyerahan. Tapi orang yang berserah, hidupnya pasti tenang. Yang kedua, orang yang berserah, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab dia tahu Allah yang membela dia. Bangsa Moab, bangsa Edom, bangsa Filistea, Allah yang membela bangsa Israel sehingga terluput dari semua peperangan-peperangan yang berat itu, saudara. Tidak perlu dengan tangan kita. Satu kali Daud punya kesempatan, punya kemauan, punya waktu untuk membalas Saul. Tapi apa kata Daud? Dijauhkan Tuhan dari tanganku untuk menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Betapa mulianya hati Daud. Mengapa Daud bisa melakukan ini? Karena Daud berserah kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dia berserah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, orang yang berserah kepada Tuhan selalu punya alasan untuk bersyukur. Kalau saudara bangun pagi hari, biasanya selalu cari alasan untuk bersungut-sungut. Ini yang kurang, ini yang belum terjadi, ini yang belum, itulah kebiasaan manusia. Pernah enggak pagi hari kita bangun dan selalu cari sesuatu, apa yang harus kusyukurkan hari ini? Apa yang harus ku berterima kasih kepada Tuhan hari ini? Coba pikirkan itu. Ada alasan-alasan itu, sudah. Yang lebih menonjol dari hidup kita adalah alasan-alasan untuk bersungut-sungut. Sebab mungkin masih ada kekurangan. Ya, mau semua pun dunia ini milik kita, tetap ada kekurangannya pasti. Semua dunia ini pun dikasih di tanganmu, tetap pasti ada kekurangannya. Apalagi hanya sebagian yang kita miliki. Saudara-saudara selalu punya alasan untuk bersyukur. Orang yang berserah itu,
dia bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Amin saudara. Orang yang berserah itu dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang berserah itu dia hidupnya akan tenang. Saudara perhatikan Yusuf, ketika Yusuf masuk penjara. Siapa yang membuat dia masuk penjara? Potifar dan istrinya. Istrinya memfitnah Yusuf. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat ketika Yusuf jadi Perdana Menteri, maka Yusuf memanggil Potifar dan memenjarakan kembali Potifar. Tidak ada ayat itu saudara. Padahal Yusuf punya kekuasaan yang sangat tinggi pada waktu itu. Dia punya kemampuan yang sangat mumpuni. Dia ditakuti, bahkan Firaun pun tunduk kepada perkataan Yusuf. Jadi kalau Yusuf berkata kepada pengawal, cari Potifar, bawa ke sini.